Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membacakan materi tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perintah pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW juga adalah kita harus membaca atau mempelajari arti menuntut ilmu. Menuntut ilmu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Islam tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dalam hal menuntut ilmu. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi, ada beberapa kewajiban yang diperintahkan dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi. Untuk menjadi khalifah atau pemimpin memerlukan ilmu pengetahuan yang luas dan memadai untuk mengolah apa yang diperintahkannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sama halnya dengan hamba untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibutuhkan ilmu yang luas pula. Menuntut ilmu tidak mementingkan jarak dan waktu. Ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Begitu juga dengan waktu. Tuntutlah ilmu sejak lahir hingga meninggal dunia, atau tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke ilang lahat. Hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu sangat luas, bisa ilmu yang bermanfaat dan juga bisa ilmu yang tidak bermanfaat. Hukum mencari ilmu yang tidak bermanfaat adalah haram baik sukses maupun gagal. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hukumnya adalah wajib. Hukum menuntut ilmu pertama fardu kifayah, kedua fardu ain. Menuntut ilmu hukumnya fardu kifayah berlaku untuk ilmu yang harus di kalangan untuk Islam, sebagaimana juga dimiliki dalam dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu ekskata, ilmu anfologi, ilmu tentang rasi bintang, ilmu bumi, dan lain sebagainya. Jadi semua ilmu ini hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Artinya, jika sudah ada yang belajar tentang ilmu ini, kita tidak belajar, juga tidak apa-apa karena hukumnya. Hukum fardu ain. Mencari ilmu fardu ain artinya ilmu itu tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan, atau tidak boleh pula diwakilkan dengan siapapun. Jadi wajib bagi setiap individu atau wajib bagi setiap muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu yang mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagaimana. Jadi mempelajari ilmu ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu lazakilalakum tafashahu fil majalis fasahu yafsahillahu lakum wa iza killat suhu faisuhu yarhoila hullazina amana minkum wa ilatina uhutul ilma turajat wallahu bima ta'malunna khabir. Artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dijelaskan oleh hadis riwayat Ad-Dailami yang bunyinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi.
Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah merupakan sedekah yang paling utama. Dijelaskan oleh Hurairah, Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah lebih utama dari seorang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami, juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah mendapat pahala seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah dipermudahkan jalannya menuju surga dan didanaungi oleh malaikat. Hal ini diriwayatkan oleh hadis Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah ke rumah atau dari masjid ke masjid. Mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seseorang meneliti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan memudahkan jalan baginya. Tolabul ilmi faridhatun Allah kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Utlubu ilma walau bishin, artinya tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.